Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Pembangunan Candipuro, kelas 11, jurusan TPM, Teknik Pemesinan, dan rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, tentunya aktivitas dalam kegiatan belajar dan mengajar. Perlu saya sampaikan, jadi pembuatan video ini bertujuan untuk membantu para siswa dalam menjalankan aktivitasnya sehari, yaitu pembelajaran, di mana belajar saat ini, aktivitas KBN saat ini dilakukan secara daring. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum saya sampaikan materi ini, yaitu materi proses produksi menggunakan mesin puput, untuk saat ini saya menyampaikan dasar-dasar dari mesin puput, di mana saya menggunakan KIKD 31 sama P1 yang isinya memahami bagian-bagian mesin puput berdasarkan jenis dan fungsinya, dan mengidentifikasi bagian-bagian puput berdasarkan jenis dan fungsinya. Oke, saya lanjut. Sebelum kita mengenal mesin puput lebih jauh, tentunya kita semua tahu di lingkungan kita, mungkin yang dekat bengkel atau perusahaan manufaktur, menjumpai mesin puput. Nah, sekarang kita mengkupas apa itu mesin puput. Nah, jadi mesin puput sendiri yaitu suatu perkakas yang berfungsi untuk memotong, menghaluskan, mengikis, dan meruncingkan suatu objek atau benda kerja dengan teknik perputaran. Jadi kita memanfaatkan teknik perputaran dari sebuah benda kerja untuk menghilangkan permukaan dari benda kerja tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui sedikit tentang mesin puput, kita berlanjut ke prinsip kerja mesin puput tersebut. Nah, dilakukan pemotongan benda, ya, di mana saat saya tanya dengan cara memutar benda kerja, kemudian menggesekkan pahat, ya, menggesekkan atau menempelkan pahat yang digerakkan secara translasi sejajar sumbu utama. Putaran dari benda kerja. Oke, ini ada gambar sedikit yang mungkin bisa membantu pemahaman dari prinsip kerja mesin puput. Ya, ini ada benda kerja, kemudian ini ada cekam, ya, yang memegang benda kerja pada saat dia melakukan pembuatan, ya. Kemudian ini ada pisau atau yang disebut dalam mesin puput namanya pahat. Oke. Prinsip kerjanya, benda kerja berputar, diputar oleh cekam, kemudian pada saat berputar kita tempelkan kita gesekkan, ya, di permukaan benda kerja yang sedang berputar. Nah, disitulah terjadi pergesekan, ya, terjadi pemakanan, di mana permukaan dari benda kerja terjadi pengurangan. Akibat apa? Akibat gesekan dari pahat tadi. Nah, itu prinsip
mesin bubut. Jadi intinya kita memanfaatkan perputaran dari benda kerja, kemudian penyayatannya dilakukan oleh pahat yang kita gesekkan secara translasi sejajar dengan sumbu utama. Oke, itu prinsip-prinsip dari proses pembubutan ya. Sekarang kita berlanjut ke bagian-bagian. Nah, ini bagian-bagian dari mesin bubut ya, begitu banyak, begitu kompleks, mungkin kita sulit untuk memahami karena jumlahnya ya begitu rumit ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya untuk mempermudah yaitu dengan cara kita kelompokkan. Jadi bagian yang begitu banyak kita potong-potong. Nah, kita pisahkan menjadi 4 bagian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya mempermudah kita untuk memahami ya. Karena kalau kelihatan banyak gitu kadang-kadang anak-anak itu males ya, males untuk baca atau apalah. Caranya seperti ini. Kita potong satu persatu. Kita bagi menjadi bagian utama ya. Bagian utama dari mesin bubut menjadi 4 bagian. Oke. Ini sudah saya tampakkan di PPT ya. Jadi yang pertama bagian kepala ya, bagian box yang besar di sebelah kiri. Nah, itu namanya kepala tetap. Nah, kita kupas satu per satu. Oke. Ini kepala tetap. Bagian kedua ini ada eretan. Bagian ketiga ini ada kepala lepas, dan bagian terakhir yaitu adalah alas mesin. Yang pertama yaitu bagian kepala tetap. Pada bagian sebelah kiri, ujung sebelah kiri ini ada sebuah kotak atau box yang berisinya itu adalah komponen-komponen penggerak ya. Ada spindle ya, ada cekam, kemudian ada tuas, ada tabel penunjuk pengerjaan, ada motor penggerak, dan roda gigi. Ya. Kita pahami satu persatu ya, supaya adik-adik siswa-siswi SMK Pembangunan Candipuro beserta rekan-rekan bisa memahami ya satu persatu secara mendetail. Yang pertama yaitu spindle. Nah, ini bagian spindle. Nah, bagian spindle ini berada di dalam ya. Ini ada poros ya. Poros yang menghubungkan antara roda gigi dan fan bel atau kulit penggerak yang ada di motor penggerak. Sekarang spindle dulu ya. Berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut. Jadi spindle ini banyak perlengkapannya ya. Suatu contoh misalkan ada kolet ya, ada senter ya. Jadi di sini nanti ada perlengkapan yang harus dipenuhi, yang harus digunakan pada saat proses pembubutan oleh sebuah spindle ya. Spindle mesin berfungsi sebagai pengikat ya, atau penahan benda kerja yang akan dikerjakan pada saat proses pembubutan. Jadi fungsi dari spindle itu yaitu menahan ya, menahan supaya apa? Supaya pada saat pergerakan mesin melakukan proses pembubutan, satu, tidak terjadi pergeseran titik tengah. Dua, benda kerja agar selalu tetap pada posisinya. Jadi itu ya spindle. Oke, kita lanjut, yaitu dengan cekam. Nah, di dalam spindle ini terdapat sebuah cekam yang berfungsi untuk apa? Untuk menempelkan benda kerja pada saat proses pembubutan berlangsung. Nah, ada spindle, kemudian ada cekam. Nah, cekam sendiri di sini ada beberapa ya, ada 3 kalau enggak 4 ya. Jadi cekam itu banyak jenisnya ya. Yang pertama yaitu cekam bergigi 3 ya, berrahang 3 ya. Jadi cekam rahang 3 ini bisa bergerak
bersama-sama ya apabila kita menggerakkan dengan kuncinya. Kita putar, nah giginya bergerak bersama-sama. Ya, kelengkapannya apa? Kelengkapannya ada kunci cak. Nah, jadi kunci cak ini perlengkapan dari cekam pada saat kita menyetel benda kerja, memasukkan benda kerja ke dalam cekam. Itu menggunakan kunci cak. Jadi cara menyetelnya ya. Ini cekam berahang 3 ya. Kemudian yang B yaitu cekam berahang 4. Sama fungsinya yaitu memegang benda kerja, cuman beda jenis saja. Jadi bubut itu pekerjaannya juga banyak jenisnya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan ya. Jadi cekam berahang 4 ini ya. Ini sistemnya bergerak secara independen. Independen maksudnya sendiri-sendiri ya, independen ya. Jadi pada saat kita mengunci menggunakan kunci cak, nah, itu yang bergerak sendiri-sendiri, beda sama cekam yang rahang 3 ya. Jadi itu. Ya, jadi cekam rahang 4 ini bergerak secara sendiri-sendiri atau independen. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mencekam benda silindris atau berisi 4 ya. Benda silindris yang bersisi 4 ya, bersisi 4 itu nanti sama seperti apa, besi kotak itu yang sisinya 4 tapi di dalamnya itu masih berbentuk poros. Oke. Kemudian perlengkapan lain yaitu ada cekam kolet. Nah, ini berbentuknya seperti apa ya, seperti handle pemegang ya, handle pintu atau handle mesin ya. Jadi bentuknya kecil seperti pada gambar. Ini fungsinya juga sama untuk memegang benda kerja ya. Cuman fungsinya beda ya, fungsinya sama untuk memegang benda kerja, cuman beda pekerjaan ya. Jadi yang dicekam adalah benda kecil yang berukuran kecil ya, yang fungsinya untuk menghaluskan permukaan atau proses finishing. Jadi pekerjaan itu sudah selesai, kita mengalami proses akhir yaitu proses finishing. Oke, saya lanjut. Sekarang yaitu plat rata atau cekam rata. Nah, ini ya bermacam-macam cekam ya. Jadi ada cekam rata, ini digunakan untuk menjepit benda kerja yang lebar, tipis ya, tipis lebar. Bentuknya tidak beraturan dan tidak dapat dijepit dengan menggunakan alat lain selain ini, tidak bisa ya. Jadi ini khusus untuk menjepit benda-benda yang tipis ya. Alat ini memiliki alur sebagai tempat ganjal ya. Jadi alur-alur itu sebagai alas untuk mengganjal atau sebagai klem penjepit, baut atau pengikat dari benda kerja ya. Oke, saya lanjut. Kemudian ada pembawa ya, jadi perlengkapan dari cekam itu ada pembawa juga ya. Jadi pembawa ini ada 2, pembawa berekor bengkok sama pembawa ekor lurus. Nah, ini ada 2 jenis ya. Fungsi dan kegunaannya yaitu untuk memegang benda kerja yang dipasang di antara 2 senter. Senter itu apa? Senter itu alat untuk menahan benda kerja ya. Senter ya, ada senter supaya apa? Supaya benda kerja tersebut tidak akan bergerak pada saat melakukan proses pembubutan. Oke. Saya lanjut. Nah, ini senter ya. Jadi alat tadi itu diletakkan di antara 2 senter. Nah, senter sendiri itu ada 2 ya. Ini kegunaannya utama yaitu sebagai penahan benda kerja. Ya. Kebetulan ini ada 2 ya, senter itu yang kita ketahui pada proses pembubutan yaitu senter tetap sama senter putar. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah senter putar. Nah, kegunaannya untuk apa? Yaitu menahan benda kerja ya yang dibubut dengan putaran tinggi dan pemakanan tebal. Nah, kenapa kok
pasang dengan senter putar. Karena apa? Karena beban dari benda kerja itu berat, melakukan pemakanan tebal. Jadi supaya senter itu juga ikut bergerak sesuai dengan putaran benda kerja pada saat pemukutan. Nah, itu fungsi dari senter putar. Oke, berlangsung. Ada senter mati. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan tentang senter putar, ya, fungsinya untuk apa, ya. Sekarang senter mati. Nah, senter mati sama fungsinya, yaitu menahan benda kerja, ya. Cuman beda motif saja, ya. Jadi fungsinya untuk sama, menahan benda kerja yang berukuran besar, pemotongannya berat. Nah, ini kita menggunakan senter tetap. Nah, oke, lanjut. Perlengkapan lagi untuk proses pembubutan masih di bagian cekam, yaitu penyangga jalan. Jadi penyangga ini bentuknya seperti ini, ya. Ada yang pengikatnya 2, ada pengikatnya 3. Ya, penyangga ini dipasang pada sisi eretan lintang, ya. Dari sisi eretan lintang itu kita pasang, ya. Kemudian ikut bergerak bersama pahat. Nah, umumnya digunakan untuk menyangga, ya, menyangga atau menopang benda kerja yang kecil dan panjang, ya. Fungsinya apa kok digitukan, ya? Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, ya. Kenapa sih Pak kok dikasih penyangga? Seandainya nggak dikasih penyangga pun kan bisa jalan, tetap bisa jalan deh. Tapi kita dituntut kerja untuk profesional. Salah satunya apa? Ya, salah satunya harus presisi itu. Tujuannya untuk itu aja, ya. Apabila benda kerja itu panjang dan tidak ada penyangga, apa yang terjadi? Ya, kalau misalkan perputaran mesin menggunakan gigi 1 mungkin bisa pelan. Kalau menggunakan gigi 3, nah itu kecepatannya kan tambah. Nah, itu kan sangat berisiko. Berisiko apa? Ya, satu, berisiko untuk lepas dari cekam pada saat proses pembubutan. Yang kedua, yang jelas sudah pekerjaan kita tidak akan bisa presisi. Itu kunci utamanya, ya. Oke. Penyangga tetap, ya. Jadi penyangga ini itu tadi ada 2 penyangga yang mungkin kuncinya 2 sama 3, setengah lingkaran, dan sekarang ini 1 lingkaran penuh ada kuncinya 3, ya. Umumnya dipasang untuk menyangga benda kerja yang besar dan panjang. Jadi kalau tadi kan setengah lingkaran, ya, itu digunakan untuk benda kerja yang berdiameter kecil tapi panjang. Nah, itu kita menggunakan penyangga yang tadi, ya. Penyangga selanjutnya yaitu penyangga tetap. Nah, ini fungsinya untuk menyangga. Jadi proses penggunaannya, benda kerja dimasukkan ke tengah ini, ya, di antara 2, bentar, ya. Nah, ini di antara 3 kunci. Nah, kita setel, kita buka, sama ketiga-tiganya kita buka, kemudian benda kerja kita masukkan. Nah, kemudian kita kunci lagi. Itu cara untuk menggunakannya. Jadi ini kita kunci lagi, kemudian kita masukkan. Nah, itu fungsi dan kegunaan dari penyangga tetap. Oke. Tadi A, ya. A itu cekam tadi, ya. Kita beranjak ke B, ya. B ini tuas. Jadi seperti yang kita lihat pada saat ini ada gambar, ya. Ada apa? Bentuk dari box besar sebelah kiri dari mesin bubut yang tadinya di dalamnya ada poros yang menyambungkan ke cekam. Nah, di luarnya ada tuas-tuas. Ya, tuas ini fungsinya juga berbeda-beda. Nah, 1 untuk merubah kecepatan, 2 untuk pembubutan ulir, jenis ulir, ya. Kemudian 3 ini juga untuk bentuk ulir, ya. Jadi kemudian ada tabel. Tabel itu adalah perintah untuk
mengerjakan pekerjaan ulir ya. Jadi ada tabel, kemudian ada tombol warna merah, ini emergency ya. Jadi pada saat mesin bubut berjalan ada trouble yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, kita tekan tombol emergency ya. Kemudian ada tombol hijau. Nah, hijau ini untuk menjalankan ya. Jadi hijau ini untuk menjalankan. Nah, hijau itu menjalankan pada saat mesin sudah siap untuk digunakan. Kemudian ada tombol hitam. Nah, tombol hitam ini untuk mencoba pergerakan mesin. Setelah kita memasang setelah kita memasang benda kerja dicekam, kemudian kita kunci. Nah, kita coba kita jalankan untuk melihat perputaran dari benda kerja. Nah, ini untuk mencoba ya, untuk mencoba jalan sementara. Kemudian untuk yang putih, nah ini ada lampu putih ini. Lampu putih ini fungsinya untuk kontrol. Jadi aliran listrik dari induk apa sudah masuk. Nah, ini fungsi dari lampu yang putih. Nah, ini untuk yang B ya. Nah, sekarang kita beranjak ke selanjutnya, yaitu yang C. Ini ada tabel-tabel yang harus kita pahami pada saat kita menggunakan mesin bubut, terutama pada saat pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian seperti apa ulir. Ya, jadi kita tidak boleh keluar dari dari himbauan-himbauan atau petunjuk-petunjuk yang ada di mesin. Nah, ini ya, oke. Yang D sekarang yaitu motor penggerak. Di awal sudah saya singgung sedikit tentang motor penggerak ya. Jadi bagian penggerak ini ada di bawah gearbox atau di bawah kepala tetap, bagian bawah sebelah kiri ya. Ini ada motor penggerak. Adapun fungsinya yaitu merubah energi listrik menjadi energi mekanik ya. Jadi fungsi dari motor penggerak itu menggerakkan semua komponen yang ada di mesin bubut pada saat kita melakukan pekerjaan pembubutan. Sekarang yang E ya. Jadi ada roda gigi di dalamnya. Ini fungsinya sangat penting sekali, jadi menggerakkan proses pembubutan roda gigi ya. Jadi roda gigi bubut ini bisa berubah ya. Contohnya pada mesin bubut Zeotech 14 in ini dapat diperoleh perputaran mesin yang berbeda-beda ya. Apabila hubungan antara roda gigi di dalamnya diubah menggunakan tuas mengatur kecepatan ya. Suatu contoh misalkan putaran A ya, putaran A itu putaran tunggal ya. Kemudian ada B putaran ganda. Ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan ya. Jadi putaran cepat atau tinggi biasanya dilakukan pada kerja tunggal. Atau mungkin kita menggunakan yang A ya. Perlu pembubutan dengan tenaga ringan ya atau pemakanan yang kecil atau bentuk pekerjaan finishing itu kita bisa menggunakan. Nah, ya. Sedangkan putaran lambat dilakukan pada kerja ganda, yaitu diperlukan untuk pembubutan dengan tenaga besar dan sayatan yang tebal. Jadi itu fungsi dari roda gigi, bisa merubah kecepatan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kita pindah ke eretan. Jadi tadi itu bagian-bagian untuk kepala sudah saya jelaskan secara mendetail ya. Jadi bagian kepala tadi begitu banyak ya, begitu mendetail sekali ya. Sekarang kita berpindah ke bagian eretan ya. Yang kedua ya, ini ada eretan melintang, ada eretan atas, ada eretan melintang, ada eretan memanjang atas ya. Kemudian ada tuas-tuas. Nah, kita kupas satu per satu, oke.
Eretan alas ini bisa juga disebut dengan eretan memanjang, ya. Jadi pergerakannya dari kiri ke kanan sepanjang meja mesin bubut, ya. Jadi dari kiri ke kanan, ya. Adapun di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis maupun manual. Jadi untuk menggerakkan toolbox, ya, toolbox itu harus bergerak ke kiri atau ke kanan, kita menggunakan eretan alas atau eretan memanjang, ya. Oke. Nah, sekarang eretan lintang. Jadi ada eretan memanjang, ya. Perlu saya sampaikan dari eretan memanjang itu fungsinya untuk menggeser toolbox arah kiri kanan, ya. Jadi pemakanan memanjang atau bubut rata itu kita menggunakan eretan memanjang, ya. Yang kedua yaitu eretan lintang. Nah, bagian ini berada di atas eretan alas atau eretan memanjang, ya, dengan posisi atau kedudukan melintang terhadap alas, ya. Jadi maksud dari gerakan melintang di sini adalah komponennya bisa mendekat dan menjauhi operator ketika diputar secara manual maupun otomatis. Ya, kegunaan intinya dari eretan melintang ini satu contoh yaitu pekerjaan bubut muka atau facing. Kita bisa menggunakan ini atau untuk pemakanan, ya. Jadi pemakanan itu kita menyetelnya melalui eretan lintang ini, ya. Itu kegunaan dari eretan lintang, ya. Nah, yang ketiga yaitu ada eretan atas. Jadi eretan atas ini posisinya berada di atas, ya. Di atas dari bagian eretan lintang sama eretan memanjang. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk membuat tirus. Jadi eretan ini ada dua baut penyetel untuk merubah dari kedudukan atau posisinya, ya. Jadi penggunaannya yaitu dengan cara memutar dua baut tadi di bawah dari eretan atas. Nah, kita buka baut, kemudian kita geser ke kiri atau ke kanan, tergantung jenis pekerjaan yang kita butuhkan. Satu contoh misalkan kebutuhan kita untuk membuat tirus luar. Nah, berarti baut tadi kita buka dua-duanya, kemudian kita geser ke kiri. Nah, untuk membuat tirus luar. Kemudian ketentuannya apa? Ada apa tidak? Tentunya juga ada ketentuan dari tirus, ya. Ketentuan dari sudut. Suatu contoh misalkan kita membutuhkan 4 derajat. Nah, di situ ada ukuran, ya, ada nunius. Nah, ini. Nah, ini ada nunius yang harus kita lihat, ya, yang harus kita tentukan di sini nanti. Jadi dua baut ini ada di sini kiri sama kanan. Nah, di sebelah sana kita buka, kemudian kita geser. Kalau jenis tirusnya itu tirus luar, berarti kita harus menggeser ke kiri. Sejauh apa? Sejauh dari ketentuan derajat yang sudah ada di gambar atau di pekerjaan. Ya, ini bisa diputar sampai 360. Nah, menyesuaikan dari kebutuhan pekerjaan. Oke. Nah, pada eretan atas terdapat rumah pahat. Nah, rumah pahat yang menyertainya di mana memiliki fungsi untuk membuat tirus. Nah, sudah disampaikan tadi, ya. Jadi sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Jadi penggunaannya itu harus kita gerakkan. Ini ada putaran ini secara manual, ya. Jadi tidak bisa tidak bisa kita kerjakan secara cepat, ya. Kita harus menggunakan manual supaya bisa menghasilkan pekerjaan yang teliti karena berhubungan dengan sudut. Oke, di bawah ini ada sedikit pertunjukan dari pembuatan tirus. Nah, ini tanpa atas. Nah, ini pergeseran dari eretan atas, ya. Nah, ini satu contoh untuk membuat
virus luar. Bisa kita perhatikan ya. Jadi supaya adik-adik di rumah bisa memahami untuk cara menggunakan eretan atas ya untuk membuat pekerjaan menjadi berbentuk virus. Oke. Eretan sudah ada 3 eretan ya. Jadi ini bagian tengah, bagian yang kedua dari bagian utama mesin bubut ya, bagian yang kedua. Sekarang toolbox. Nah, toolbox. Apa toolbox itu? Ya, jadi toolbox ini alat untuk memegang pahat ya pada saat kita melakukan proses pembubutan, mendekati, menjauhi atau pemakanan ya kita menggunakan toolbox ini. Jadi toolbox ini bergerak ya, posisinya bergerak sesuai dengan pergerakan eretan yang kita butuhkan, baik itu pembubutan memanjang maupun melintang. Nah, toolbox ini berisi 3 atau sampai 4 ya pahat. Ya, satu pahat terdapat 2, satu batang ya terdapat 2 pahat. Nah, jadi kita bisa menggunakan secara bergantian sesuai dengan jenis pekerjaan. Kalau misalkan suatu contoh, misalkan bubut chamber ya, kita juga menggunakan pahat chamber ya. Kemudian kita misalkan mau membuat radius, kita bisa jadikan satu ya, satu batang menjadi 2 pahat. Nah, kita pasang pada toolbox ya. Itu kegunaan dari toolbox ya. Oke, beranjak ke selanjutnya. Tadi eretan ya, jadi di eretan tadi ada toolbox ya, ada eretan, ada 3 jenis eretan. Sekarang kita menuju ke bagian ketiga yaitu kepala lepas. Nah, seperti yang sudah saya tampakkan di gambar. Jadi ini bentuk kepala lepas. Kenapa kok disebut kepala lepas? Nah, karena apa? Karena ini bisa terlepas. Mungkin itu aja ya pemahamannya ya. Biar bisa membedakan antara kepala lepas sama kepala tetap. Nah, kalau kepala tetap tadi yaitu cekam tadi ya. Cekam ya, spindle ya itu tadi ya. Fungsinya apa? Yaitu menahan ujung benda kerja yang sedang dibubut, yang sedang melakukan proses ya, proses pembubutan ya. Atau dalam kata lain yaitu sebagai menahan kedudukan mata bor ya ketika sedang digunakan ya. Operator bisa dengan mudah mengunci, menggeser bagian ini ketika digunakan. Perlu diketahui jadi kepala lepas ini juga mempunyai perlengkapan ya. Perlengkapan yang disesuaikan dengan pekerjaan, jenis pekerjaan. Jadi perlengkapan kepala lepas ini ada beberapa ya. Kita kupas satu persatu, yaitu perlengkapan dari kepala lepas ya. Yang satu ini atau kita sebut A ya, ada tempat mata bor atau pemegang mata bor atau yang disebut dengan countersink ya. Jadi countersink ini dimasukkan ke dalam kepala lepas, kemudian kita kunci ya, kita kunci menggunakan kunci di kepala lepas bagian bawah. Nah, dengan demikian countersink ini tidak akan bisa bergerak atau lepas dari rumah kepala lepas. Oke, ada countersink. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Oke, pemegang mata bor atau yang disebut countersink ya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi masing-masing proses dari kegunaan kepala lepas ya. Satu yaitu untuk membuat center titik tengah, kita menggunakan center bore seperti yang sudah digambar. Nah, cara menggunakan ini ya, center bore kita masukkan ke countersink ya. Oh, countersink kita masukkan dulu, kita pasang ke kepala lepas. Setelah kita kunci, tidak bisa bergerak ya. Kemudian
center bore kita masukkan, kemudian kita kunci. Nah, proses penggunaannya bagaimana? Ya, benda kerja kita kepala lepas kita geser mendekati benda kerja kita putar, kemudian setelah diputar pelan menggunakan gigi 1, nah, kita putar kepala lepas pelan-pelan sedalam 2-3 mili, ya, center bore memasuki benda kerja baru kita lepas. Itu proses untuk pembuatan titik tengah, ya, kita menggunakan kepala lepas. Proses kedua yaitu bisa ada proses reamer, ya. Jadi reamer ini prosesnya seperti mengebor, cuman beda kegunaan. Kalau mengebor ini kita membuat lubang, ya. Nah, posisi atau kondisi dari lubang itu masih kasar. Nah, supaya bisa halus, supaya bisa lubang itu bisa pekerjaannya itu bisa presisi, kita menggunakan proses selanjutnya yaitu menggunakan reamer. Nah, reamer itu dimasukkan ke countersink sama seperti setup tadi, ya. Ya, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya kita masukkan ke countersink. Nah, countersinknya kita kunci agar reamer tidak lepas. Nah, setelah itu kita buka kunci dari kepala lepas dan kita dekatkan ke benda kerja. Nah, setelah itu benda kerja berputar, ya, kita masukkan reamer ke dalam lubang benda kerja. Nah, posisi benda kerja ini sudah lubang, ya, sudah lubang. Nah, kita putar pelan-pelan sambil kita kasih pelumas atau uli, ya. Jadi itu proses untuk penggunaan dari reamer, dari memperhalus lubang, ya. Oke, itu perlengkapan dari kepala lepas, ya. Kita sekarang menginjak ke alas atau meja mesin yang digunakan sebagai tempat dudukan kepala lepas, sebagai tempat kedudukan perabot di atas dari mesin bubut, ya. Jadi pergerakan sepanjang mulai kiri sampai kanan. Nah, alasnya itu, ya, itu meja bubut. Nah, merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu proses pembubutan. Nah, selain itu, meja mesin bubut ini memiliki permukaan yang sangat halus, rata, serta kesejajarannya dan ketelitiannya yang sangat tinggi. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena ini menentukan, ya, menentukan dari jenis pekerjaannya, ya. Jadi kalau misalkan posisi dari kedudukan rata, level, ya, dengan demikian nanti hasil pekerjaan kita juga bisa presisi. Jadi itu, ya, kita harus menentukan alasnya dulu. Alasnya harus betul-betul rata. Selanjutnya, bagian selanjutnya yaitu poros transportir dan poros pembawa, ya. Jadi di meja atas itu terdapat ada 2 poros yang menggerakkan, ya, pergerakan dari proses pembubutan, ya. Fungsinya apa? Jadi poros transportir ini poros berulir, ya, yang berfungsi, ya, yaitu untuk membawa eretan, ya. Jadi eretan memanjang, ya, yang bergerak dari kiri ke kanan. Nah, untuk proses pembubutan secara otomatis. Nah, ini seperti ditunjukkan di gambar. Ini ada anak panah, namanya poros transportir. Nah, poros ini bisa berbentuk trapesium, ya. Jenis ulirnya ini Whitworth, ya, atau metrik jenis ulir, ya. Jadi itu sudah ada anak panah yang menunjukkan poros transportir. Kemudian yang kedua itu ada poros membawa, ya. Jadi poros ini selalu berputar, ya, selalu berputar atau mendukung jalannya eretan, ya, dalam proses pembubutan. Nah, ini di bawah ini ada poros membawa, ya. Jadi itu poros, ya, di atas meja ini terdapat poros
fungsinya sudah saya sampaikan tadi ya. Gitu. Nah, ini ada sedikit teori atau kerja bubut yang mungkin bisa rekan-rekan atau adik-adik siswa-siswa SMK Pembangunan bisa melihat ya. Jadi dari proses pembubutan itu prinsipnya seperti ini. Kita lihat sebentar ya, sebagai sebagai wawasan saja. Kita putar. Baik, langkah awal tempelkan dulu ke benda kerja. Tempelkan dulu. Ya, sudah nempel. Setelah itu langkah selanjutnya menyetel eretan melintang. Jadi bagusnya ini lepaskan dulu. Ini eretan melintang. Kurang lurus, stop. Lepaskan, kurang ke sana. Sedikit lagi. Nah, pas. Nah, pas ya. Sudah, kalau setelah itu setel pemakanan ya. Pemakanan setengah mili, berarti diputar ke arah kanan ya. Sejauh 5 strip. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan. Nah, sudah. Langkah selanjutnya dihidupkan mesin, siap untuk melakukan pemakanan ya. Silakan. Baik, jadi itu sedikit penampilan untuk proses pembubutan agar adik-adik dan para penonton sekalian dimanapun Anda berada bisa menyaksikan sedikit dari proses pembubutan ya, mulai sebelum kita membubut ya. Jadi kita setel pemakanan menggunakan eretan melintang. Ya, kita tentukan pemakanan berapa. Jadi di situ ada noniusnya ya. Jadi kalau misalkan pemakanan setengah mili ya, itu di nonius ada strip yang menentukan kedalaman pemakanan maksudnya ya. Jadi setengah mili kita geser menjadi menjadi 5 strip. Kemudian sebelum itu kita tempelkan dulu pahat ke dalam benda kerja, kemudian kita setel pemakanan. Setelah kita setel pemakanan, kemudian kita eksekusi ya, kita makan. Nah, itulah contoh-contoh dari proses pembubutan ya. Ini hanya sekedar contoh saja agar adik-adik nanti bisa bisa punya gambaran pada saat proses pembubutan itu berlangsung bagaimana. Oke, untuk selanjutnya ini ada tugas yang mungkin bisa dikerjakan oleh adik-adik siswa-siswi ya, SMK Pembangunan ya. Jadi tugas ini mungkin bisa membantu ya
Membantu apa? Membantu memperdalam apa yang saya sampaikan tadi ya. Ya. Jadi ini tugas bisa dikerjakan, kemudian kita kumpulkan atau kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang ya, dikumpulkan sebagai apa ya, sebagai pengambilan nilai untuk tugas ya, sejauh mana penangkapan adik-adik ya, apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin rekan-rekan dimanapun Anda berada bisa mengikuti video ini ya. Semoga berguna, semoga bermanfaat ya. Jadi video ini memang sengaja saya tampilkan khususnya untuk pemula ya, pemula yang belum tahu menahu akan mesin bubut ya, sekaligus sebagai bahan ajar, bahan materi untuk siswa-siswa kami yaitu di SMK Pembangunan di kelas 11 jurusan TBM atau Teknik Pemesinan. Jadi itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan tadi. Tunggu video-video berikutnya ya, jadi nanti akan saya tampilkan lagi biar adik-adik bisa belajar, kita bisa sama-sama belajar meskipun kondisi kita masih daring ya, belajar jarak jauh ya, kita ikuti saja anjuran dari pemerintah, kita jalankan aja tata tertibnya ya, agar kita selalu atau senantiasa bisa menjaga ya, menjaga kesehatan, menjaga diri kita ya dari apapun ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.